Halo pemirsa channel, jumpa lagi dengan saya di Lenimu Daily Inspiration by Lenimu. Ike, apa kabar? Baik dong. Ya Allah, kita tuh udah lama banget. Udah lama ya. Alhamdulillah ya dengan podcast. Jadi silaturahmi. Ini gimana nih? Kita langsung ke tema atau mau memperkenalkan diri dulu nih? Oh, oke, boleh perkenalan diri. Boleh ya. Halo, Oke. nama aku Ike, aku asli Bogor ya. Lahirnya memang di Bogor. Aku sih mompreneur, punya anak 3. Gitu. Oh gitu. Dan Oke. mudah-mudahan sharing kali ini setidaknya bisa bermanfaat buat yang dengerin. Amin. Ike, thank you lo udah hadir lo di sini. Sama-sama dengan senang hati. Senang hati ya. Nih kita nih menamakan the power of mama ya. Jadi jalani bisnis sesuai passion dan hobi ya. Ya. Tetap menjadi mompreneur dan apa ya, memperjuangkan yang Segala yang harus diperjuangkan. nah khususnya cancer survivor. Ini luar biasa sebetulnya temanya ya, karena baru kali ini nih saya mau membahas tentang cancer. Oke. Nggak apa-apa ya, oke. Nggak apa-apa dong, Oke. itu tadi siapa tahu berguna dan bermanfaat. Amin. Baik ya, latar pendidikannya apa sih Mbak? Aku manajemen bisnis perikanan dan ilmu kelautan di IPB, itu angkatan 36. Aku tuh pengen banget punya usaha sendiri sih. Oke. Gitu. Tetap ya cita-citanya jadi pebisnis. Iya, pengen kayak earn money and then bisa dengan cara kita sendiri gitu loh. Karena dengan kita punya bisnis sendiri kan, jadi kita nggak ikut ke aturan orang lain lah gitu. Jadi kita yang create aturannya. Gitu. Mungkin kaitannya adalah dengan hobi ya. Iya. Hobinya betul. apa nih? Ini kan setahu aku nih hobinya luar biasa banyak nih. Iya, hobi banyak ya. Aku seneng banget explore explore hal-hal yang baru sih ya. Jadi, ngobrolin hobi, aku memang seneng banget main musik, gitu kan. Aku main drum, gitu. Main musik bisa juga main gitar, main bass. Semua dikuasai ya. Nyanyi, boleh lah dikit-dikit. Oke. Main musik, terus ya segala hal yang berbau musik, kayak aku suka nonton konser, gitu kan. Konser-konser musik dari artis-artis baik itu internasional maupun nasional, aku suka tuh. Oke. Terus traveling. Oke. Iya, aku suka traveling. Nah aku nih kalau mau nanya organisasi nih ya, pasti banyak ya gitu, organisasi. Cuman aku mau bahas nih organisasi apa saat sekolah yang diikuti Mbak? Oke, memang aku dari zaman sekolah itu suka sih berorganisasi. Aku suka ikut ikut ekstrakurikuler ya bahasanya kalau dulu kan. Iya betul. Itu salah satunya OSIS pasti. Lagi SMA juga aku OSIS dan jadi tim inti di OSIS gitu kan. Aktif ya? Iya, memang aktif. Terus ikut taekwondo lah, paskibraka lah. Jadi kalau organisasi dari SMA. Ini maminya ngidamnya apa dulu ya? Nggak diem ya. Sama dari SMA main musik tuh, start musik gitu. Banyak yang dipelajarin sih dari organisasi menurut aku. Dari SMA aku bisa mempelajari leadership ya, cara ya kan pasti kita dengan organisasi ada teamwork lah, ada segala macam, itu ada leadershipnya. Aku jadi mulai tahu lagi sekolah, terus udah gitu aku bisa bersosialisasi dengan orang gitu kan, dengan orang lain, karena kan memang pasti di organisasi ya layaknya kita di kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai macam karakter kan gitu, dan dari situ juga mungkin belajar untuk menyesuaikan untuk bersosialisasi gitu. Dan itu aku suka banget. Luar biasa. Pokoknya I love people balik. Love me too. Ya. Oke. Nah ini Mbak, ada nggak sih nih cerita khusus pengalaman waktu kecil itu yang unik yang membekas sampai sekarang, apa sih? Tentang apapun. Apapun. Oh, oke. Pengalaman lagi kecil yang aku nggak lupain sih, karena suka adventure, aku tuh main sepeda. Itu aku masih ingat banget sih gitu. Aku main sepeda gitu kan, yang harusnya karena rumah aku kan tidak di pusat kota gitu ya. Nah aku main sepeda ke pusat kota gitu, kota Bogor lah gitu, tanpa izin orang tua. Tanpa izin orang tua, aku sama teman-teman. Dan hal yang tidak baik terjadi, aku tabrakan. Masya Allah. Oh gitu. Aku nabrak tukang apa tuh namanya? Tukang jualan. Tukang jualan, berdarah-darah gitu. Masya Tapi itu juga salah satu pengalaman yang lumayan jadi inilah ya, jadi pelajaran banget lah ya, kalau ya harus bilang sama orang tua, terus jangan bandel-bandel gitu. Itu kalau lebih berhati-hati ya.
Kalau yang good things-nya tuh kayak aku pernah juara 1, asik. Juara 1 baca puisi se-Kota Bogor. Kayak keren gitulah. banget. Pokoknya achievement lah sih Gitu. aku. Oh jadi jago puisi nih? Iya dulu. Masih ingat nggak? Masih dong. Spill dong, spill. Masih. Nah, tambahan lagi. Hobinya baca puisi. Luar biasa nih Mbak Ike. Nih kayaknya kalau bahas Mbak Ike nih seru pemirsa aja. Saya agak-agak khawatir sebenarnya mau podcast ya. Atau nggak cukup, terus dia ahlinya nih. Oh enggak, kita sharing. Oke. Nah pemirsa, di balik keseruannya Mbak Ike ini gitu, karena kita mengangkat tema adalah yaitu mengenai jalan bisnis sesuai passion ya. Awal mulanya Mbak Ike membangun bisnis itu bagaimana Mbak? Aku ngebangun bisnis yang seperti aku bilang kan aku kayaknya pengen banget punya bisnis sendiri gitu kan. Terus tadi aku juga bilang hobi aku tuh main musik awalnya ya kan. Jadi aku lagi SMA sudah main drum gitu kan. Kita bikin band-band cewek itu Mbak. Kita bikin band-band cewek terus ya kayak sampai ikut festival dan menang gitu kan. Festival gitu menang. Terus udah gitu jadi kelanjutan sudah graduate, aku malah main band. Makanya kata papa aku, ini ya kuliah di IPB tapi ujungnya main drum. Tapi that was my passion gitu loh. Maksudnya kayak aku seneng banget punya hobi yang bisa ngasilin uang saat itu gitu kan. Akhirnya aku bukan hanya ikut festival tapi aku benar-benar keliling Indonesia Mbak. Keliling Indonesia selama kurang lebih 5 tahun loh. Aku keliling Indonesia jadi dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi aku udah sama gitu band kan. ini ya. Sama band ini yang cewek-cewek ini. Kita tuh main cafe to cafe gitu. Kita tuh main cafe to cafe dan itu dari kota satu ke kota lainnya gitu kan. Seru dari ya. cerita satu ke cerita lainnya. Jadi masa aku muda tuh ya alhamdulillah seru juga ya, menyenangkan ya. Ketemu orang dan lagi-lagi aku memang vibes-nya suka ketemu orang. Nah, udah dari main band itu ya singkat cerita aku kan nikah kan gitu. Jadi aku nggak ngeband lagi. Aku nikah terus aku kayak punya passion musik. Aku ada kepikiran kayak bisa punya bisnis di mana masih ada musik tuh di dalamnya gitu, masih ada entertainment, masih ada seni, art karena mungkin jiwa kreatif aku lumayan ada lah gitu kan, karena aku tadi hobi-hobinya seperti itu. Dan akhirnya karena ngelihat event sih, aku lebih di event nih awalnya kan, karena event organizer ya. Aku menjalani event organizer udah kurang lebih 10 tahun gitu kan sampai sekarang dan cikal bakalnya itu. Aku suka main musik dan apa ya yang sekiranya usaha yang masih bisa gitu dan secara manajemen aku tuh seneng mengorganize sesuatu tuh aku seneng gitu. Jadi kayak kuliah waktu di IPB itu kan manajemen bisnis, jadi memanage kan, mengorganize itu aku seneng. Kayaknya aku coba deh bisnis IO nih. Tapi sebenarnya aku nggak yang kepikiran aku langsung terjun IO. Sebenarnya request dari teman-teman untuk gue udah ada anak gue mau ulang tahun nih, lu bisa nggak bantu kayak gitu awalnya. Gitu lo nggak sengaja ya? Nggak sengaja, tapi ini bisa juga nih jadi bisnis gitu. Tapi aku kepikiran apa gitu kan. Jadi awalnya demand-nya udah ada tuh Mbak. Jadi permintaannya udah ada. Aku jalanin, tapi ulang tahun anak ini bukan ulang tahun yang biasa ya, ulang tahun yang tematik. Maunya yang khas lah ya. Dulu tuh temanya tuh kayak Frozen, wah semua spesial ya. Diiniin ala-ala tema Frozen atau temanya waktu itu kayak jungle, semua dibikin jungle dan I did it gitu loh. Si teman-teman aku yang minta tolong aku itu seneng dengan hasilnya, langsung aku ini keluar lah ya ini langsung udah aku bikin secara legal dan alhamdulillah setelah selain dari eventnya anak-anak akhirnya berkembang sampai saat ini 10 tahun aku alhamdulillah bisa handle hampir segala macam event. Baik itu dari brand activation, brand activation kan contohnya seperti launching, grand opening atau kayak anniversary company gitu kan, atau private event yang kayak tadi kayak birthday, wedding atau anniversary pernikahan gitu ya. Jadi atau apa aja sport, music akhirnya itu berkembang dan ternyata ya aku senang banget gitu loh Mbak.
Akhirnya kan ya, tadi passion dapat bisnis yang sesuai karena passion di ya. dalam event itu kan rata-rata udah pasti harus ada pemain musiknya, Iya. harus ada talent, kan? Betul. Harus ada talent yang isi, ada pemain musiknya, main band misalnya, atau main solo keyboard, atau bahkan DJ atau apapun itu. Terus ada MC-nya, ada itu aku senang banget. Karena akunya passion, hobi, jadi aku all out ya, gitu betul, kan, all out, dan karena ngerti juga bagaimana memanage, mengorganize, karena di event itu tidak hanya sekadar musik atau apa ya, Betul. tetap ada manajemen perencanaannya, manajemen pelaksanaannya, sampai akhirnya reportingnya gitu. Oke. Itu tuh aku suka lah, keseluruhannya aku suka, dan alhamdulillah sih Berjalan jarang lancar banget ya? yang komplain ya Iya, sama iya. ya. Jadi passion, hobi, tapi aku tuangkan di bisnis ya event organizer. Bagaimana sih Mbak Ike ini membagi waktu untuk bisa menjadi mompreneur? Oke, ya, itu salah satu PR ya untuk kita sebagai orang tua. Betul, ya. betul. Bagi waktunya pasti ya, anak aku 3. Oke. Untuk saat ini yang kecil itu umurnya 13 tahun, yang kedua 15 tahun, yang anak pertama itu udah 18 tahun. Oke. Iya, dan aku memulai bisnis tadi ya kurang lebih 10 tahun lalu. Jadi ketika anak-anak piik-piik gitu kan, kecil-kecil. Iya, Artinya iya. gimana nih ngebaginya? Sebenarnya ngebaginya pintar-pintar aja sih. Iya. Alhamdulillah semua, maksudnya ketika aku berjalan, aku tetap juga konsentrasi dengan anak-anak aku, karena di masa golden age mereka, di masa pertumbuhan mereka ya, mereka butuh ibunya, gitu kan. Aku tetap sih memberikan prioritas atau perhatian, prioritas nomor 1 lah ya untuk anak itu. Tapi juga sisi lain, karena bisnis aku yang aku jalan itu passion, hobi gitu, aku jadi sebisanya untuk membagi. Pastilah ada saatnya ya, momen-momen tertentu yang kita sibuk dengan kerjaan atau bisnis, ketinggalan. Tapi somehow anak-anak aku tuh accept gitu, anak-anak tuh aku tuh terima gitu. Karena sudah ngerti ya. Ya, karena ngerti, karena mereka juga tahu ya ini juga salah satu effort untuk keluarga gitu. Mami sedang melakukan hal yang baik untuk keluarga gitu, untuk memberikan ya namanya bisnis ya, kita kan memberikan pemasukan untuk keluarga, dan seneng ya. Iya, justru mereka support gitu. Jadi mereka aku tinggalin misalnya. Kadang aku kalau event kan keluar kota juga Mbak, nggak hanya di kota Bogor. Kadang yang penting anak tuh oleh-oleh ya. Oleh-oleh, benar. Salah satunya. Ya. Cuman aku amazing Sanggokan ya. Iya, amazing loh. Mungkin ini bisa juga aku share ya. Aku sampai kadang merasa bersalah ya, ini waktunya oke nggak nih ya, anak-anak aku gimana nih lihat kita gitu kan. Sampai aku nanya ke anak-anak aku, menurut kamu mami gimana sih gitu. Aku suka tanya ya. Testimoni ya istilahnya. Iya. Tapi mereka tuh menghargai dengan mami oke kok, mami pekerja keras katanya di mata mereka ya. Iya. Terus berusaha sebaik mungkin untuk keluarga ya. Alhamdulillah, berarti kan anak-anak jadi tetap balance ya, pekerjaan lah, dan anak menerima juga. Jadi menurut aku apapun kerjaan kita ya kita cerita ke anak, sehingga sometimes kalau waktu kita keambil, anak-anak keambil ya mereka ngerti kalau itu memang tanggung jawab ya. Tanggung jawab gitu. Ini kan pasti banyak tekanan-tekanan ya dari dalam rumah tangga maupun pekerjaan, dan sebagai seorang ibu juga seorang pimpinan perusahaan maupun di organisasi. Ini bagaimana sih Mbak Ike menghadapi tekanan-tekanan ini ya? Pasti tekanan menurut aku dalam hidup tuh pasti ada ya gitu kan. Semua orang, semua manusia memiliki tekanan, tapi memang tekanannya berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya tadi tekanan tentang kerjaan atau pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan perusahaan atau keluarga atau apapun itu, aku hadapinya sih pertama, entah kenapa ya Mbak, aku suka tekanan. Malah tantangan ya. Aku suka tantangan gitu, kayak kalau flat tuh kok flat banget ya. Boring ya. Enggak, tapi benar. Aku salah satu orang yang wah ini tantangan, ini challenge. Aku harus gimana caranya mengambil satu tantangan itu menjadi suatu hal yang outputnya atau keluarnya tuh harusnya menjadi hal yang bagus gitu. Energi yang positif. Energi yang positif. Nah, aku selalu ada tekanan, ada problem gitu kan. Aku selalu accept dulu. Aku terima dulu, ada tekanan nih. Terus aku pikir gimana cara solusinya. Gitu. Intinya sih menurut aku dalam hidup problem solving gitu. Everything is gonna be okay. Yes, everything gonna be okay. Asal kita pahamin tekanannya, kita harus tetap tekanan itu harus kita ambil dengan tetap. Aku tuh orangnya senang mendeskripsikan sesuatu gitu Mbak. Saya kan lagi ada tekanan, tekanannya ini berarti gue harus
gua harus ini solusinya. Jadi aku harus diem dulu, aku harus mikir dulu, baru kita hadapin, kita jalanin. Dan intinya adalah jadi solusi. Karena bahkan pasti juga suka ngalamin ya Mbak Leni. Kita ada tekanan, ada masalah atau apapun itu, tapi kalau kita sikapinya dengan baik, positif, hasilnya malah positif, ya nggak sih? Iya benar. Ya kan? Sih. Hasilnya Betul. sebisanya tenang. Walaupun sebenarnya bawaan aku ya itu apa ya? Kadang kalau ada tekanan tuh emosi jadi tinggi gitu ya. Iya, take a deep breath. Lah itu harus self healing tuh ya. Iya, Tapi bener, dengan beriringnya umur ya kita juga betul. makin belajar. Karena banyak pengalaman ya. Banyak pengalaman, makin tenang sih ngadepin tekanan gitu. Sudah pasti yang paling menyemangati Mbak Ike dalam hidup adalah keluarga ya. Betul. Oke. Nah selain keluarga ini apa sih dalam diri Mbak Ike yang menyemangati? Selain keluarga? Oke. Ya pasti ya tadi keluarga dan terutama kalau aku anak-anak gitu. Anak-anak tuh benar-benar menjadi sumber energi ya, sumber inspirasi anak-anak, sumber apa ya, jadi ada hal-hal yang aku nggak pernah padam lah gitu ya. Nah kalau ditanya apa sumber energi lainnya gitu ya, diri aku sendiri kalau aku gitu, diri aku sendiri sih gitu. Maksudnya kayak aku hidup di dunia alhamdulillah gitu ya, gitu. Aku hidup di dunia alhamdulillah, tapi aku harus kayak gua harus jadi seorang Ike yang lebih baik nih gitu. Aku harus menjadi seorang Ike yang lebih baik. Jadi diri aku sendiri harus kayak aku tuh selalu misalnya ada pemikiran selalu gelas gua tuh jangan sampai kosong gitu. Jadi harus diisi terus. Karena kalau gelas kosong kita nggak minum, kita kan kayak haus, dehidrasi, kurang. Nah, gelas itu harus diisi terus, gua harus minum terus. Kalau bisa minumnya tambah vitamin lagi, misalnya gitu kan. Jadi lebih energinya lebih nambah lagi, booster. Jadi kalau tanya sumber ya sumber ininya aku sendiri sih, aku inspiratif. Gitu. Iya, aku harus lebih baik dari aku. Dari yang sebelumnya kayak gitu. Iya. Jadi memang dalam hidup tuh kita harus penuh dengan semangat. Penuh dengan semangat pokoknya. Dan itu datangnya dari kita sendiri gitu. Iya. Nah Mbak Ike, bagaimana sih peran keluarga untuk kegiatan Mbak Ike? Tadi udah dijawab ya? Iya, sebenarnya udah dijawab ya. Mereka support. Iya, yang pasti support. Mengerti gitu. Selama juga akunya tahu diri. Ya akunya nggak tidak melupakan keluarga gitu. Not easy sih ya pasti ya. Not easy, tapi ya we can do it. Iya betul. Oke. Nah ini Mbak, kendala apa sih yang sering terjadi pada saat Mbak Ike membagi waktu? Oke. Kendala dalam saat membagi waktu ketika kita sibuk banget. Sibuk banget. Kayak misalnya aku kalau lagi eventnya banyak, terus aku juga kan kemarin ini sempat juga buka usaha di kuliner gitu kan. Jadi kayak semua in the same time, terus keluarga juga harus diperhatikan gitu kan. Waduh gitu ya. Ini waktu aku hanya 24 jam sehari gitu. Jadi kayak kurang ya. Iya. Nah, gimana cara untuk membagi waktunya? Aku bikin namanya skala prioritas. Yes. Jadi aku bikin mana sih yang sebenarnya prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan seterusnya. Ketika sudah ada skala prioritas, ya walau gimana one after the other gitu loh. Satu abis lu melakukan satu ya setelahnya gitu kan. Nah, aku pakai skala prioritas. Mana sih yang misal di bisnis IO aku yang benar-benar urgent nih harus diinin. Oke, berarti ini nih yang harus diutamain. Atau bisnis kuliner aku mana yang berarti ini yang harus diutamain. Jadi benar-benar terschedule ya. Harus begitu ya ketika kita kalau waktunya lebih senggang kan itu mungkin lebih nggak usah dibicarain lah ya, kita bisa lebih atur. Cuman ketika lagi padat banget, wah bisa aku sehari tuh bisa 8 meeting Mbak gitu. Kalau lagi padat. Iya ini kita tuh nemunya aja mundur ya, kita mundur berapa lama ini? Iya gitu. Bisa dapat itu jadi kayak terus harus dibikin lah mana yang ini, tapi tetap kita yang menghargai semua yang sudah kasih effort ke kita, mana semua yang sudah ingin ketemu kita gitu kan. Itu tapi sepertinya memang karena orangnya easy going, terus kemudian senang tantangan, jadi nggak masalah. Nggak masalah, kita hadapin semua. Luar biasa. Jadi nggak usah stres ya. Nggak usah, jangan. Kita jalin aja hidup itu. Oke. Nah Mbak Ike ini masuk nih ke cancer survivor. Nah, it's okay ya gue bahas ini. It's okay banget. Nah ini Mbak, sejak kapan sih Mbak Ike ini dinyatakan kanker? Oke, jadi mungkin sedikit kasih tahu ya boleh. dengar. Jadi aku memang di
dinyatakan cancer. Aku pernah didiagnosa cancer rahim, dan itu kurang lebih sih sebenarnya 2 tahun lalu didiagnosanya gitu. Didiagnosa itu di salah satu rumah sakit di Jakarta lah, gitu kan. Wah itu Mbak pasti ya, namanya kita dikasih informasi gitu kan, informasi dari seorang dokter spesialis yang dimana itu spesialis tentang cancer, dan dibilang aduh ini bahaya gitu, cancer gitu kan, dan ini harus segera ditanggulangi. Itu tuh 2 tahun lalu Mbak. Tapi memang dari sakit, artinya kita sendiri merasakan enggak sama sekali. Malah nggak terdeteksi. Jadi ada salah satu kenapa aku jadi ke dokter gitu kan. Itu tuh aku tuh ada pendarahan lah gitu kan. Nah, pasti ada lah. Pasti namanya ada gejala cancer itu ada gejalanya, ada yang tidak normalnya. Kok aku merasakan ini, kok ada ini, ada itu gitu ya. Karena setelah aku mengidap cancer pasti aku mempelajari juga kan. Jadi masing-masing cancer tuh beda dengan ketahuannya apa gitu, ketahuannya apa, rasanya apa, itu beda. Kalau di case aku ya itu tadi aku taunya pendarahannya di luar daripada siklus normalnya lah gitu. Jadi aku cek lu tuh ke dokter dan dinyatakan seperti itu, langsung Mbak gitu kan. Pasti lah ya, udah kayak pikiran, sambil aku kayak what? Karena aku nggak ngerasa sakit apapun gitu kan, aku nggak ngerasa. Kok bisa? Kok bisa gitu kan, kok bisa gitu. Dan tapi aku percaya saat itu setiap orang punya perjalanannya masing-masing, ya kan. Setiap orang punya their own journey lah ya gitu, dan punya masing-masingnya tuh punya ujian berbeda, ya kan. Masing-masingnya punya tadi tekanan berbeda, itu kan salah satu tekanan. Betul. Itu luar biasa biggest, itu. Pressure in the, selama aku hidup ya, itu my lowest point. Itu my lowest point. Problem sebelumnya selama aku hidup ya pasti ya ada aja lah big problem, setengah, middle atau low, tapi ini yang paling gitu. Karena kan unpredictable ya ini. Unpredictable dan you know what, kayak aku tuh ngalamin karena lowest point ya, aku tuh pernah pasti kan ketika di awal di diagnosa itu seminggu tuh aku yang down banget gitu. Malah tambah down ya? Down lah Mbak, ketika dibilang lu punya cancer. Kirain saking ngobinya gitu. Jadi ketika sedih juga ya pasti ya. Ada pasti aku juga manusia. Karena mungkin yang aku lihat itu yang kuat-kuatnya aja kayak di sosial media gitu kan. Butuh waktu berapa lama Mbak? Tapi yang ketika nggak kuatnya aku nggak liatin gitu kan. Pastilah. Jadi waktu itu seminggu mungkin aku cerita, ini aku sharing tentang cancer juga, dan aku mengiyakan juga di podcastnya Mbak Leni karena tujuannya adalah untuk ya siapa tahu berguna, bermanfaat, untuk jadi penyemangat untuk bagi yang sedang menderita gitu ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, aku tuh seminggu ngedown, kayaknya tuh dunia tuh hitam gitu ya Mbak. Jadi kayak ketarik gitu ya, hampir depresi ya. Maksudnya kayak yang apa yang aku pikirin, anak-anak aku masih kecil, ya kan. Khawatirnya tinggi ya. Khawatir tentang anak-anak, nomor satu anak-anak gitu. Mungkin kalau misalnya aku sudah diambil nyawanya, jadi kemana-mana belum namanya. Pastilah mikirnya ke situ. Ini penyakit kritis kan, gitu. Kalau aku nggak ada, ketika nggak ada anak mungkin lebih ya udah deh gitu. Ini kan ada anak 3 kayak. Aduh, mereka masih belum ada yang nikah lah, masih perlu perhatian. Wah, kemana-mana itu, terus meninggal semuanya Mbak, itu seminggu. Tapi setelah seminggu aku berpikir ya, wah ini nggak benar nih, gitu kayak, wah ini nggak oke nih gitu kan. Oke, ini my lowest point, tapi kayak aku harus bisa melewatinya gitu. Aku harus kayak bisa gimana caranya nih melewati tantangan yang satu ini, tantangan yang besar sekali ini. Dan akhirnya aku yang pertama adalah harus accept, harus accept. Yang aku terima accept, ya udah gue didiagnosa sakit cancer, terima dulu gitu. Dan sampai akhirnya aku ada di poin justru bukan terima lagi, ini aku dikasih hadiah sama Allah gitu. Aku kayak mikir ini aku dikasih hadiah. Kenapa? Ya mungkin banyak namanya meninggal, kita nggak tahu kan. Seperti reminder ya. Plus banyak juga yang meninggal karena kecelakaan, tiba-tiba meninggal. Jantung lah tiba-tiba meninggal gitu. Ini kayak aku dikasih, ya udah lo nih cancer, tapi kan lu nggak usah meninggal besok misalnya gitu kan. Ada waktu ya, selain reminder
aku juga jadi memperbaiki diri gitu kan. Terus ya udah aku masih bisa sembuh nih gitu, pede kan. Usaha lah ya. Masih dikasih ini, dan alhamdulillah kan tidak stage-nya tuh masih stage awal gitu. Aku ini terdiagnosa. kan kalau cancer tuh ada stadium. Ya, aku stadium 1 sih. Oh, masih stadium 1 ya. Tapi terakhir aku karena lama aku mikirnya naik ke stadium 2 tuh, Mbak. Oh gitu. Udah naik Cepet ya stadium 2 sampai akhirnya aku memutuskan di Penang kan. Akhirnya aku pengobatannya di Penang, di Malaysia, dan alhamdulillah dapat dokter yang bagus. Menurut aku ya pas lah gitu. Obatnya juga bagus, dan kata dokternya ya jiwa aku juga semangat sembuhnya tinggi ya. Itu pengaruh ya? Pengaruh banget. Jadi kalau buat kamu ya, siapapun yang dengar yang memang lagi merasakan cancer gitu kan, tahu banget pasti down gitu kan. Tapi yang bikin up itu kita sendiri gitu kan. Yang bikin semangat itu kita sendiri. Mungkin selain kita sendiri ada lingkungan ya, seperti keluarga dan lain-lain yang bikin semangat. Jadi jangan downnya tuh jangan kelamaan gitu, karena pikiran itu benar yang dibilang banyak orang, pikiran itu pengaruh ke semua penyakit. Semua penyakit. Ketika pikiran kita lebih tenang, kita accept, ketika kita happy, maksudnya happy dalam artian gak happy itu maksudnya ya udah accept, ya udah jalanin tapi positif gitu. Iya, lebih ke ikhlas ya. Ikhlas tapi positif ya. Iya, betul. Ikhlas juga banyak yang udah ikhlas aja, nah itu salah. Tapi ya, gitu. tapi ikhlasnya menerima betul. Jadi, ikhlas, ikhtiar, tapi memang sebisanya kalau kena cancer harus mendalami penyakit itu sendiri ya. Dan pengobatan yang bagaimana yang paling kita ini. Pokoknya jangan down sih intinya, semangat. Nah ini butuh berapa lama nih Mbak Ike? Jadi dari 2000 berapa dinyatakan sakit? Ya, 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu ya. Terus kemudian ke penyembuhan. Ini gimana nih Mbak prosesnya? Kok bisa secepat itu ya? Karena setahu saya nih gitu loh, yang saya ini memang penyakit yang memang kritis sekali ya gitu loh. Pasti orang-orang yang nggak ngerti apa tuh kayaknya memang, ini kayaknya usia gue tinggal sebentar nih gitu kan. Kalau nggak ngerti kan. Ya, gitu. Pasti kan prediksinya begitu ya gitu. Nah, ini baiknya butuh waktu berapa lama untuk jadi cancer survivor ini? Ya itu tadi kurang lebih 2 tahun sebenarnya ya. Cuman aku sebelumnya nggak pakai medis. Jadi aku sebelumnya selama setahun lebih tuh, selama setahun lah kurang lebih, itu aku tuh minum obat yang bukan herbal sih. Aku ada di salah satu di rumah sakit. Menurut aku ini bagus juga ya. Obatnya itu setiap bulan aku dapat, tapi 1 box tuh banyak banget, Mbak. Obatnya banyak banget dan lumayan mahal per bulannya itu si obatnya ini. Aku minum itu dan pendarahanku hilang, dites darah gitu. Nah, tapi kan itu aku konsumsi hanya dalam setahun gitu. Kita pikir bagus gitu kan, maksudnya kita pikir akan lama, ternyata memang kalau cancer kan pola makan harus dijaga. Terutama makan sih gitu kan. Kayak aku masih suka daging, manis setelah minum obat itu. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh sebenarnya. Di cancer itu nggak boleh. Gimana ya di Indonesia makanannya enak-enak. Ada bakso, ada sambal, OMG, ya, pasti deh. Setelah minum obat itu ternyata pendarahan lagi Mbak setelah berapa lama gitu. Wah, akhirnya aku memutuskan untuk medis. Dan medis aku sudah observe, aku sudah research, Penang pilihanku gitu. Penang, dan aku research juga dokternya. Dan ada dokter Amir Syah, itu menurut aku bagus di sana. Itu sih penyembuhannya 2 bulan aku full di Penang. Gitu, secara medis. Jadi secara obat tadi udah, tapi ternyata datang lagi. Berarti kurang strong lah istilahnya. Si sel-sel kanker ini memang harus dilawan dengan strong ya. Tapi kan kalau dulu tuh ada kemo apa? Itu iya, selama 2 bulan tadi di Penang, aku tuh melewati proses kemo 6 kali. Ya, 6 kali kemo plus 28 kali di sinar lah gitu, di laser ya. Di sinar gitu. Dari 28 itu 25-nya sih hanya di sinar-sinar, 3 kalinya lewat operasi. Jadi memang survival. 6 kali kemo guys. 6 kali kemo, dan awalnya kemo tuh ya Mbak, kayak aku kan kalau ngeliat di film-film atau ngeliat cerita tuh kayak scary kan. Tapi nggak tahu di Penang itu aku merasanya vibes-nya tenang sih. Gitu. Jadi masuk ke ruangan kemo, banyak orang di kemo, mereka aja santai. Gitu. Di kemo itu kan seperti di ini ya,
diinfus, dimasukin lah. Oh, dia metodenya diinfus emang gitu. seperti itu kayak kemo tuh. Oke. Jadi semua yang lagi di kemo tuh santai. Tapi ketika aku kemo pertama, bener sih ketika beres kemo pertama nggak ada rasa ya. Bahkan aku makan gitu, makan banyak. Memang proses kemo yang aku rasain tuh kurang lebih ke 3 atau 4 kali ya itu. Baru ya berasa ya. Kayak badan kita tuh kayak kapas. Karena kan kalau kemo itu kan cairan ya kan, dimana isinya itu mungkin gambarannya adalah mau mengalahkan si sel-sel jahat si kanker, tapi juga dengan bersamaan mengalahkan sel-sel bagus kita kan. Oh iya betul. Ya gitu. Jadi sel-sel bagus kita dilemaskan ya kita lemes gitu. Itu lemes banget sih. Lagi berantem lah ya sel-sel. Lagi fight ke si fighter ya. Gitu. Nah ini Mbak kalau boleh tahu ada nggak sih bukan indikasi ya, lebih kepada ini tuh penyebabnya apa sih? Spesifik nggak sih? Dokter itu menyatakan enggak ya? Cancer itu kan macam-macam ya, maksudnya berbagai macam cancer dengan berbagai macam penyakit. Apakah dari keturunan atau pola makan? Aku memang ada keturunan dari fokus keturunan itu dari sepupu aku tuh 3 orang yang cancer juga ya. Jadi ada keturunan. Tapi memang bisa kemungkinan besar memang sembuh sih, tapi sepupu aku pun pada sembuh alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Gitu. Jadi don't worry ya, selama kita berusaha. Iya kok, yakin. karena gini Mbak, jangan khawatir semua yang menderita kanker, maksudnya jangan terlalu dibawa ini. Saya tahu tidak mudah, tapi sekarang ilmu kesehatan tuh semakin terus berkembang gitu ya. Jadi kayak obat atau alat teknologi bahkan dokternya itu semua sangat jauh lebih baik sih. Jadi harusnya penyakit seperti kanker juga kalau kita yakin sembuh, insya Allah bisa sembuh. Insya Allah ya, amin. Didukung dengan yang tadi. Gitu. Baiknya, ini ada nggak tips buat pemirsa untuk bagi yang terkena kanker? Oke. Ya. Jadi gini Mbak Lani, alhamdulillah ketika itulah ya, aku pun dapat sakit kanker, selain aku accept, ikhlas, ikhtiar, aku pun share di sosial media aku. Mungkin kalau Mbak Lani tahu juga ya, aku share juga, boleh juga sosial media aku IK Klendel, Ika Wahyuni Handayani. Nah di situ aku share, aku sakit kanker, perjalanan kanker aku share. Kenapa? Mungkin gak semua orang ya mau men-share penyakitnya seperti itu. Karena aku ingin bermanfaat. Betul. Gitu. Saat itu aku nggak tahu loh aku bakal sembuh atau aku bakal nggak sembuh gitu ya. Aku nggak tahu gitu kan. Jadi untuk sharing pasti ada. Pasti ada yang bisa diambil nih gitu kan. Betul. Nah kebetulan nih ada di channelnya Mbak Leni. Jadi aku sih tips-tips yang tadi sudah aku kasih gambaran sebelumnya ya. Ketika kita tahu kita diagnosis penyakit apapun itu, terutama yang penyakit berat ya, seperti kanker, jantung, gula atau apapun itu yang penyakit berat, ya sebelumnya kita harus accept dulu, kita harus ikhlas dulu, kita terima kalau kondisinya ya udah kita sakit, kita nggak bisa ngebalikin waktu, kita nggak bisa menyalahkan siapapun, ya kan? Nggak bisa menyesali apapun, selain kita menerima, kita ikhlas, kita jadikan itu hadiah sih. Aku pikirnya gitu. Jadikan itu pikirannya ini hadiah dari Allah gitu. Hadiah ya, namanya cobaan itu hadiah aja udah. Terus kita jalani dengan yang maksimal lah gitu, dengan ikhtiar yang maksimal. Insya Allah ada jalan, akan sembuh gitu. Oke, gitu luar biasa Mbak Ike. Ini pasti ilmunya banyak sekali yang kita dapat hari ini ya, tentang cancer, tentang hobi, tentang passion, tentang bisnis. Apa sih arti sukses buat Mbak Ike? Sukses buat aku ya, kalau aku berpikir sukses itu gini, satu, aku jadi lebih baik dari aku sebelumnya. Yang tadi aku udah sebutin ya sebelumnya, itu menurut aku itu sukses. Jadi dari kita kecil sampai kita makin dewasa, anak tangganya tuh naik gitu. Prosesnya tuh naik, jangan lu di situ aja gitu. Ini aku ya, kalau kamu di situ terus, menurut aku itu nggak sukses. Tapi ketika kamu naik melewati hal-hal yang ini itu proses, tapi tangganya naik, itu menurut aku sukses. Itu yang pertama. Yang kedua menurut aku sukses adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu menurut aku sukses. Jadi aku tidak menggambarkan sukses itu harus banyak usahanya gitu, atau harus yang relatif ya. Iya gitu. Menurut aku enggak. Menurut aku sukses itu tadi. Kita dari diri kita sendiri yang sebelumnya naik,
Bahkan kalau bisa makin naik gitu ya, itu sukses. Yang kedua adalah bermanfaat bagi orang. Mau sedikit mau banyak, kamu hidup udah bermanfaat untuk orang lain, itu menurut aku sukses. Iya, luar biasa ya. Pemirsa channel, ini pembicaraan saya semakin hot sebetulnya. Ya. Cuma waktunya ya. Karena waktu. Apa sih moto hidupnya Mbak Ike? Moto hidup aku ya, sebenarnya itu tadi sih kurang lebih yang tadi berkaitan ya dengan arti sukses tadi sama moto hidup aku. Aku berpikir hidup itu cuma sekali, hiduplah berarti. Asik. Itu satu. Yang dua, yang normalnya secara agama juga sih, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Moto besarnya lagi aku yang paling ini ya, live a life you will remember. Ada lagunya nggak? Live a life you will remember. Hiduplah di kehidupan yang akan kamu ingat, anak-anak kamu ingat, cucu-cucu kamu ingat gitu. Jadi jangan plan gitu aja, tapi hiduplah berarti. Sampai tidak bisa berkata-kata pemirsa channel. Saya mikir lagunya kayak gimana. Nanti aku kasih abis ini. Oke pemirsa channel, demikian perbincangan saya dengan narasumber saya yang luar biasa. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Salam. Thank you.